sejahtera buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk ada lagi sampai hari ini, semuanya karena berkat dan kemurahan Tuhan. Dan untuk itu, setiap kerinduan kita lewat ibadah online ini, kita dapat menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kita percaya hadirat Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita, dan lewat pujian penyembahan kita, nama Tuhan yang disenangkan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah kita mau sama-sama kembali lagi siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah secara online pada saat ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus selalu melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh masalah dan persoalan kita. Kasih dan kebaikan Tuhan akan menolong kita untuk selalu berkemenangan. Saat ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, Dia naik ke sorga dengan tujuan spesial. Beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apa yang menjadi tujuan dari kenaikan Kristus ke sorga. Tapi sebelumnya saudara, saya akan menyampaikan kuis Alkitab buat saudara semua. Ada 3 pertanyaan yang dapat saudara jawab. Bagi saudara yang mau menjawab, saudara bisa menjawabnya di kolom komentar dari video ibadah online pada saat ini. Pertanyaan pertama adalah hari keberapa Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Dan yang kedua, selama berapa hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Pertanyaan ketiga, berapa hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terjadi pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta? Demikian pertanyaan kuis Alkitab kita pada saat ini, dan kita akan masuk dalam pembacaan nats Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Mari kita buka bersama Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Saudara dapat membacanya bersama-sama dengan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menunjukkan gambar kepada saudara semua. Yang pertama, rumah tinggal. Rumah tinggal merupakan obsesi dari banyak orang untuk dimiliki. Tidak sedikit orang berjuang mati-matian untuk mempunyai rumah tinggal sendiri. Berbagai cara diupayakan, kredit di bank hingga 30 tahun, dan berusaha dengan sekuat tenaga supaya bisa mencicil tepat waktu. Masa pakai dari rumah tinggal adalah tergantung dari umur kita di bumi ini. Tidak semua orang punya rumah tinggal. Tidak semua orang punya tempat tinggal sendiri. Ada yang masih menyewa, ada yang tinggal di apartemen, ada yang tinggal di gubuk, ada yang tinggal di tempat shelter, asrama, dan sebagainya. Di beberapa negara, rumah tinggal menjadi properti yang sangat mahal harganya, dan kebanyakan orang sudah sulit untuk memilikinya. Di Spanyol terjadi demonstrasi besar-besaran karena harga properti, harga rumah melonjak demikian tinggi. Bukan hanya harga beli, tapi harga sewa pun naiknya membuat kesulitan banyak orang. Gambar rumah yang berikutnya saya akan tunjukkan di sini adalah rumah yang seringkali disebut rumah peristirahatan terakhir. Ukurannya biasanya 1x2. Dan untuk rumah ini, saudara, ada banyak orang juga yang harus berjuang. Berjuang karena harganya juga semakin mahal. Harga tanah untuk tempat kuburan melonjak juga, saudara. Beberapa orang mempersiapkan dana untuk memiliki tanah kuburan. Bahkan ada keluarga-keluarga yang mempersiapkan satu kompleks tanah kuburan bersama-sama. Kita semua yang hidup pada hari ini
pada akhirnya di suatu saat nanti yang Tuhan tentukan akan sampai ke titik ini. Tapi saudara yang dikasih Tuhan tidak berhenti di situ. Ada satu rumah lagi, yaitu rumah kekal di sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi masalahnya, apakah kita masuk ke sorga atau tidak? Apakah kita punya rumah di sorga atau tidak? Ataukah tempat kita di neraka, dalam penghukuman yang kekal, dalam kegelapan selama-lamanya? Ada kabar sukacita yang tersedia buat saudara dan saya, yaitu bahwa Tuhan Yesus telah datang, menebus dosa-dosa kita, dan memberikan kita kepastian keselamatan dan kehidupan kekal di dalam sorga. Kita kembali kepada Yohanes pasal 14 ayat 2-4 ini. Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus menyatakan tentang kepergiannya ke sorga kepada para murid-muridnya sebelum ia terangkat naik ke sorga. Dan Tuhan Yesus menyatakan di sini akan tujuannya. Ada tujuan spesial yang Tuhan nyatakan sebagai alasan mengapa dia harus pergi ke sorga. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus tidak tinggal terus-menerus di bumi, tapi dia naik ke sorga dan memegang kekuasaan atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas semua. Dia berdaulat atas alam semesta. Dan dia berdaulat atas saudara dan saya. Ada 3 hal saudara yang ingin saya sampaikan mengenai tujuan spesial dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tujuan yang pertama adalah dia menyediakan tempat di sorga bagi kita yang percaya kepadanya. Kita kembali perhatikan Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sungguh luar biasa saudara apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Janji ini bukan hanya untuk murid-muridnya pada saat itu, tapi tersedia dan tertuju kepada saudara dan saya yang hidup pada saat ini. Janjinya berlaku bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia pergi ke sorga, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Saya ingat seorang ibu yang tinggal di daerah Tangerang, Karawaci, yang mendapatkan hadiah rumah dari pihak sebuah mall. Dia mendapatkan rumah secara gratis, secara cuma-cuma. Dan hadiah itu tidak bisa diganggu-gugat. Hadiah itu sudah diberikan kepadanya. Demikian saudara penyediaan tempat dari Tuhan kepada kita. Penyediaan tempat bagi kita di dalam sorga oleh Tuhan Yesus dijamin olehnya, tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah karunia Tuhan atas kita. Karunia Tuhan atas kita sungguh luar biasa. Kita yang tidak layak dilayakkan olehnya, kita yang tidak pantas untuk menerima, diberikan kasih karunia. Kita sebenarnya tidak pantas mendapatkan tempat di sorga, tapi Tuhan Yesus memberikannya itu kepada kita. Kita telah diampuni, disucikan oleh kuasa darahnya. Kita dijadikan anak-anaknya oleh iman, dan kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Sungguh ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Dan kasih karunia-Nya ini tidak bisa diganggu-gugat. Itu milik kita, saudara. Diberikan oleh Tuhan. Ada kepastian bagi kita. Ketika kita mengalami kematian jasmani, kita akan masuk ke dalam sorga yang indah. Tempat kita adalah sorga, bukan neraka. Tempat kita adalah kebahagiaan kekal, bukan kebinasaan kekal.
Dan ini semua terjadi karena jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Dia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya selama kita ada di dunia ini. Selama Tuhan Yesus ada di dunia dalam keadaan fisik manusia, keberadaannya terbatas di satu tempat saja. Di mana Dia pergi, di situ Dia eksistensinya. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyertai kita oleh Roh Kudus-Nya. Tidak ada tempat yang dapat membatasi Dia. Tidak ada tempat yang dapat menghalangi kehadirannya. Dia hadir dan selalu bersama-sama dengan setiap orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 16-18 tertulis, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, saudara. Janjinya bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dia akan minta kepada Bapa, dan Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Dan ada satu kebenaran menarik di sini, saudara. Kehadiran Roh Kudus itu sesungguhnya hakikatnya adalah kehadiran Tuhan Yesus di dalam kita. Sebab Tuhan Yesus mengatakan di sini, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ini berkaitan dengan kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Kristus. Sebab Kristus itu hakikatnya satu dengan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam hakikat, dan sebagai satu dalam hakikat, maka Yesus satu dengan Bapa, dan Yesus juga satu dengan Roh Kudus. Kadangkala saudara kita sulit untuk memahami akan Tritunggal, tapi demikian adanya yang dinyatakan kepada kita, itu yang kita terima dan kita percayai. Dalam Matius 28 ayat 20, di situ Tuhan Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagaimana cara Tuhan Yesus menyertai kita, saudara? Tidak lain dengan Roh Kudus-Nya yang selalu ada dan tinggal di dalam kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan membuat murid-murid menjadi sendirian tanpa Tuhan, tapi justru mereka disertai. Karena kemahahadiran Tuhan membuat Tuhan mampu untuk selalu ada dimanapun mereka dan dimanapun kita berada. Tujuan yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Dia menjadikan kita saksi-saksinya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, Dia mengerjakan tugas pelayanannya. Dia mengabarkan kabar keselamatan. Dia mengabarkan Injil. Dia menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat kuasa kegelapan, memulihkan yang terluka, menguatkan yang putus asa. Itu Dia kerjakan semua. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tugas pelayanan itu Tuhan berikan kepada kita. Dalam Matius 28 ayat 19-20, di situ Tuhan Yesus katakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi ini tugas kita, saudara. Bukan tugas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melimpahkan tugas ini buat kita yang percaya kepadanya. Kita adalah terangnya bagi dunia ini. Kita adalah garam dunia. Dan kita harus berfungsi, mengerjakan tugas dan panggilan Tuhan, menunaikan amanat agungnya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang masih ragu akan keselamatan, yang masih takut dan bertanya-tanya, kemana nanti saya kalau sudah mati? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa saudara dijamin keselamatannya. Saudara sudah punya tempat di dalam sorga, sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Kita ada di dalam tangannya, dan tidak ada satupun yang dapat merenggut kita dari tangan Tuhan. Kasih karunia-Nya tertuju kepada kita. Kasih karunia-Nya tidak tergeser. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita, membenarkan kita, dan memberikan kita kepastian keselamatan. Itu sebabnya bersyukurlah dan bersukacitalah, karena kita sudah dipastikan akan selamat oleh karena kuasa dan kasih karunia Tuhan Yesus. Apakah saudara ada yang merasa sendirian dalam menjalani hidup? Merasa sendiri tanpa Tuhan? Merasa kok Tuhan tidak ada? Sadari saudara, Tuhan selalu menyertai kita oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita. Tuhan Yesus itu Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sebagai orang-orang percaya, adakah kita hanya berdiam saja, tidak mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Adakah kabar keselamatan itu kita simpan sendiri, tidak kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita? Ini tugas kita, saudara. Jadilah terang dan garam bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita masing-masing. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa dapat melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam sukacita, hidup dalam ucapan syukur karena keselamatan yang Tuhan sediakan, hidup dalam semangat dan keberanian karena Tuhan yang menyertai, dan hidup sebagai saksi-saksi Tuhan yang mempermuliakan dan memperkenalkan nama Tuhan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa di sorga, karena firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian untuk semakin mengenal akan Engkau. Secara khusus kami mengerti apa tujuan Tuhan naik ke sorga. Tuhan memberikan kami tempat, rumah di dalam sorga. Engkau menyediakan bagi kami tempat yang pasti di dalam kerajaan sorga-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu atas kami. Dan kami sadari kami tidak pernah sendirian, sebab Engkau Tuhan selalu Immanuel, menyertai kami kapan saja, di mana saja, dan sampai pada akhir zaman. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat mendengar kabar keselamatan di dalam Engkau, dan mereka percaya menerima anugerah yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari-hari dalam sepekan ini, agar dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha pelayanan, penyertaan-Mu Tuhan, menolong kami untuk berhasil dan berkemenangan. Saat ini kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa mendapat semangat baru, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah apapun, Tuhan berikan terobosan dan jalan keluar. Mujizat ajaib Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami senantiasa akan ditolong, disertai, dan selalu ada dalam kasih karunia Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.